Nah, bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masyayikh, tidak ada ahwalul apa? Masyayikh, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika thariqah dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah thariqah, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab thariqah, induke thariqah jenenge Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenenge Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing ku mangan. Terus cacilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung semangan, ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, wayahe nguyuh ya dicawiki. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ngetek berat. Makanya misalnya ada ayat faktulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik diwae pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak damai. Mergo nganggo guru, nek nganggo TikTok, de faktul musyrikina, itu wajah dumuhu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu thariqah ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Paham ya, mulane ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Ngira apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contohno ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan. Kepengin mangan sate ono nasi wis mbok pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mbek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol mari darah tinggi. Nak jare sing wong fikih halal haram. Wes sapa jujur mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Terus Allah dawuh qul awahu adzina lakum am ala wahi taftar. Sekarang sampai tak bedai. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji be guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Hei wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat, mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anut imu man sing law yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye iki? Rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai
tagnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh kalau orang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing ngerasa nang muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cah wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang padha ayune lho, seneng sing mencurang. Luwe prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa, seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Sebenarnya ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Dia mau mulai wong kafir iku pinter-pinter. Iso muni ngono. Anutimu malau yasya wa ata. Mosok mak mesti ditakdir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kowe ngonceno berarti nentang skenario Tuhan. Jadi Kanjeng Nabi dukoin antum la fidul dasar tekelek. Dadi dijak apik malah pikirane tok didi. Lan Kanjeng Nabi nate debat tuh mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh Mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal Mat. Mergo steril. Piye jajal. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura, mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu wis bulet kan, wis bulet pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Sematene Allah langsung mbok haram kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak Yahudi mangkel tenan. Li, jek sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro ne yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit. Mau ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh diskusi repot. Mudun Yahudi kok utak udah kabeh. Yutek kudu Bang Nabi. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara ke halal entekno ngono. Batang lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis mergo kowe iku laika kal anami balun napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya apa? Itu tidak ada ahwalul masyayikh, tidak ada ahwalul apa? Masyayikh, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika Torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah Torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab Toriko, Induke Toriko, jenis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenis Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham, itu seorang sufi besar. Pernah dengar itu sebenarnya? Ibrahim bin Adham. Itu punya murid, misalnya kok Ruhin murid. Ya pintar muridnya. Muridnya itu sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contohnya sugih. Sugih kan kedulnya. Nak mergawe itu sampai Sam, Azerbaijan, sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang enggak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep bisa mangan. Kodo gurune.
Pak Yai, saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal ora iso boleh mangan. Mbek gurune guyu-guyu. Geblek kriting geblek misalnya. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan yo kena malah apik. Ning dinggon al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Akhire nggih juga gue. Wes mergo niru kok ape niru sing dikei mangan, niru yo sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin tidak goblok-goblok amat, mau rontok goblok. Ya itu nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya lebih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngrumat sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun al yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjane nyumbang santri. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngene iku, mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Gak duwe pembanding. Menak guru roh, Bang. Kayak kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Nah, kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngeten iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor, gak iso apa-apa sing ora ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nang kitab di gopo. Pokoke barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misalnya HP. HP anyar. Ojo HP anak HP amo kan dites gampang. Endi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaula musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh banyak fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liya kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso ana wong salon selingkuh iki bojoku ya kudu nganten wong sing gowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ono wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng menune iku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ono wong gandeng wong ayu bu. Terus ono wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ono iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong gak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ono wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu, kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil, ya pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan, ke Malioboro ngrono wong gawa iku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lo mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinar, tentu kalau ada bayinar jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut muqabbal.